Ya, beberapa nama pemenang dan yang ikut pameran itu ditulis di tangga ya. Ini unik sekali. Asik. Oke, kita masuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada di BACAA, Bandung Contemporary Art Award. Ini adalah perhelatan yang ke-8 dan kita melihat banyak sekali karya-karya yang memang luar biasa karena ini adalah hasil dari sebuah lomba. Ada beberapa pemenang tentunya, di antaranya adalah Aurora Arazi, Betty Adi, dan Dani Yunis, Dede Cipol, dan sebagainya. Nanti mungkin ada di deskripsi ya saya catatkan. Saya melihat BACA ini memang sebuah perhelatan seni rupa yang konsisten, berkualitas, dan menunjukkan bakat-bakat yang sangat luar biasa ya. Dan mereka akan menjadi semacam mapping ya untuk seni rupa kontemporer internasional. Oke, kita lihat sejauh mana karya-karya yang menang pada tahun ini, dan semoga Anda mendapatkan inspirasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pameran Biennale BACAA ke-8 pada tahun ini menyajikan karya-karya seni para finalis yang dipilih melalui mekanisme rekrutmen nama seniman oleh Board of Nominators. Perubahan mekanisme ini secara signifikan telah memberi ruang bagi seniman muda yang tidak lagi dibatasi usia kesenimanan. Kehadiran Board of Nominator berfungsi sebagai rekomendasi untuk selanjutnya dipilih oleh Board of Juror yang kemudian menentukan 5 seniman terbaik dalam kompetisi tahun ini. Board of Nominator pada BACA 8 terdiri dari akademisi dan kurator seni, yaitu Agung Hujatmika, Bob Endrian, Sujud Danarto, dan Kun Andiana. Dari seniman ada Mujahidin Nur Rahman dan Mela Jasma. Kemudian dari kolektor seni adalah Miguel Hakim dan Rudi Lajuardi. Sedangkan dari art pair yang berpengaruh yaitu Tom Tandio dan pemilik galeri dari Jogja, yaitu Oyik Edi Prakoso. Mekanisme pemilihan seniman oleh Board of Nominator dalam menentukan para finalis adalah cara mereview karir beberapa seniman, serta karya-karya mereka sepanjang karir mereka masing-masing. Kemudian mereka berhasil menjaring nama-nama yang kemudian direkomendasikan sebagai finalis.
Mereka adalah Aurora Arazi Padang, Betty Adi Wamena, Chandrani Yulis dari Jogja, Dede Cipon Balikpapan, Zikra Apipah Bandung, Galih Adika Paripurna Serang, Haiza Putih dari Jakarta, Henriette Lois Blitar, kemudian I Gede Jaya Putra Bandung, Kuncir Satya Piku dari Bali, ada juga Maharani Mancanegara dari Padang, Maruto Ardi Bandung, M. Alparis Bukit Tinggi, kemudian Nona Yuani Sara Jogja, Resturat Naning Tias Tangerang, Ria Jaldi dari Bandung, Rizka Azizah Hayati Pasar Banjar, kemudian Riono Tanggul dari Jogja, Rio Saren dari Bali, Studio Pancaroba dari Bandung, Tommy Heresta Jogja, Trio Maharam dari Bandung, dan Zeta Rainiri Abidin dari Surabaya. Sebanyak 23 seniman tersebut diseleksi secara ketat dengan pertimbangan banyak aspek tentunya. Selain portofolio mereka sebagai seniman muda. Board of Juror yang memilih 5 seniman terbaik adalah Wihyu Wayono, kolektor seni, Enin Suprianto, kurator seni, Gunalana Daraza, akademisi di University of Michigan, Nadine Khalil, kurator jurnalis seni rupa dari Dubai, dan Arin Sunario, seniman Bandung. Tahun ini memang BAC 8 ini tidak menggunakan mekanisme konpol ya, tapi menggunakan bor opninator sebagaimana telah disampaikan di atas. Hadiah untuk pemenang BAC 8 juga bertambah. Kemudian seniman terbaik pemenang BAC rinciannya adalah satu seniman mendapat uang tunai 100 juta, satu seniman mendapat biaya produksi selama 10 bulan untuk pameran tunggal sebesar 100 juta di bawah manajemen eksklusif dari Art Societies. Kemudian satu seniman mendapat biaya residensi di Center Intermondes La Rochelle, Prancis, dan dua seniman mendapat 2 exhibition masing-masing 50 juta di bawah manajemen eksklusif Art Society. Nah, dalam BAC ke-8 ini seniman muda perempuan cukup banyak ya. 3 dari 5 pemenang adalah seniman muda perempuan yang mengangkat isu perempuan, tubuh, dan memori personal pada karya yang tidak biasa, yang ini menggunakan material non-tradisional ya dalam seni rupa. Tahun ini anugerah BAC 8 menetapkan seniman Studio Pancaroba mendapatkan uang tunai 100 juta, Aurora Arazi mendapatkan biaya produksi karya untuk pameran tunggal, kemudian Galih Adika Paripurna mendapat program Artist in Residence, serta 2 honorary award berupa biaya pameran duet manajemen eksklusif Art Society yaitu Henry Lois dan Zikra Apipah. Nah, bisa kita lihat pada beberapa karya mereka seperti ada patung polisi, kemudian tilang, kemudian beberapa hal lain yang menarik di pameran ini bisa kita lihat pada karya-karya yang kita simak kali ini. Sebagian besar memainkan peran itu dalam berbagai medium, kemudian tema, juga olahan bahannya ya, serta bagaimana tema itu kemudian berbunyi dalam karyanya. Di sisi lain,
ada karya yang dianggap brutal ya, yang mengkritik suatu institusi negara dan itu dilakukan oleh para seniman dari studio Pancaroba. Maka mengkritik dengan sangat sangat kentara sekali. Dalam pameran ini kita juga melihat gambar dan objek gambar kembali masuk ke ruang kompetensi seni ya, di mana sebelumnya cenderung seni konseptual dan karya instalasi ya. Nah, ada beberapa instalasi yang bisa kita temukan kali ini. Juga ada bentuk patung, ada rangkaian 3 dimensi yang cenderung teknologis, ada juga yang simbolis seperti seperti kasur yang kemudian disayat dan di atasnya ditaruh kalimat yang mungkin sedikit provokatif. Sementara di bagian lain juga ada karya instalasi yang sangat peka terhadap cahaya dan ini cukup menyebabkan sehingga ada kesulitan bagi saya untuk masuk. Tapi secara keseluruhan pameran kali ini di BACA ini sekali lagi menyuguhkan panorama seni rupa Indonesia yang yang mungkin banyak mencuri adegan di peta internasional. Karena karya-karya yang dihadirkan di BACA 8 adalah karya-karya yang sudah mendapat penilaian yang sangat ketat ya, sehingga kita bisa menerima karya itu sebagai sebuah persembahan seni rupa yang bisa dinikmati dengan bebas, dan kita melihatnya secara kritis bahwa ke depan seni rupa Indonesia khususnya yang digelar oleh BACA ini insya Allah akan lebih baik lagi. Ada karya bagian-bagian tubuh misalnya, bagian-bagian utuh misalnya, ini kita melihat permainan media ya, permainan bahan mediumnya ini cukup unik. Kita melihat ada kawat, kemudian kain-kain yang kemudian dibentuk menyerupai sebuah benda yang asing, tapi memang sangat artistik ya. Kita melihat
ada hal-hal yang unik di karya ini. Kita melihatnya seperti tergantung dan seperti juga benda aneh yang susah untuk dikenali lagi. Patung yang membawa trompet ini juga sangat unik ya. Selain ada karya yang memang dirangkai untuk menjadikan karya ini sangat bagus. Nah, terutama ini di karya yang kemudian memenangkan kompetisi ya, DIM karya Aurora Arazi. Ini bahannya kertas mika yang kemudian dibentuk kotak-kotak, sepertinya terlihat dari jauh itu seperti keramik putih ya. Nah, karena mediumnya ini transparan sehingga ada beberapa benda yang kemudian disimpan itu menjadi samar, dan ini menjadi sebuah pemandangan seni rupa yang sangat unik dan di luar dugaan ketika kita melihat bahwa karya ini kemudian memenangkan kompetisi. Ini instalasi yang unik seperti diuraikan sebelumnya bahwa ada kasur, ini biasanya kasur pegas yang kemudian ditoreh dan membentuk sebuah imaji yang kemudian dikasih lampu neon yang kemudian kalimatnya cukup provokatif ya, tapi juga sublim. Nah, sementara karya instalasi yang satu ini karena diperingati bahaya karena ada cahaya yang ya lumayan menyengat, lumayan menyilaukan, sehingga ketika kita lihat ini seperti gelap ya, seperti badai misalnya, cahaya-cahaya ultraviolet yang memekakan mata, termasuk juga memekakan telinga oleh suara-suaranya yang sangat aneh, ilusif, dan memberikan kengerian tertentu ya. Oke, terima kasih saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.